berarti kita sudah mulai bergerak. Jadi kalau kita bicara flow tentang penelitian, dimulai dari gagasan kita untuk mau apa. Jadi kita itu punya passion, ya. Mau apa? Topiknya apa nih? Oh, topiknya tentang medical bedah misalnya. Medical bedah itu luas sekali. Lalu kira-kira apa? Oh, kayaknya angka DM tinggi nih. Nah, berarti kita, mengapa kita mengangkat DM misalnya? Oh, karena banyak sekali literatur tentang DM. Terus, baik itu teori maupun empirik. Nah, kalau saya bicara teori berarti kajian ilmiah para pakar ya. Kalau empirik itu hasil-hasil penelitian. Lalu, kajian lapangannya apa? Yang menjadi fenomena. Oh, DM itu angka nomor 2 yang terjadi di Bontang misalnya, berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bontang. Wah, berarti ini fenomena nih. Jadi, fenomena itu artinya sesuatu yang berbeda, yang menjadi perhatian. Itu fenomena. Wah, kayaknya saya mau ngangkat ini nih. Tapi dalam suasana COVID seperti ini gimana? Tidak harus kita melakukan preliminary study di lokus penelitian. Karena kan ada physical distancing. Jadi gimana? Data sekunder bisa dijadikan latar belakang untuk memformula masalah penelitian. Nah, jadi data teori, data empirik itu sudah bisa diangkat, diformula menjadi sebuah masalah penelitian. Lalu itulah yang menjadi latar belakang mengapa kita akan meneliti. Lalu kita susun judul, kemudian kita buatlah latar belakangnya, sampai akhirnya ini menjadi justifikasi kita ingin membuktikan gaps yang terjadi dalam latar belakang. Nah, lalu ada tujuan, ada pertanyaan penelitian, ada manfaat. Akhirnya kita cari teori-teori tentang DM. Lalu kita buat bab 3-nya tentang metodologi penelitian. Nah, dari situ desain penelitiannya seperti apa, populasi dan sampelnya siapa dan seterusnya. Akhirnya masuk di situ, ya, nanti ada yang kita sebut sebagai landasan teoritik dan prinsip konsep. Nah, jadi di situ seperti apa model teorinya, model konsepnya. Lalu dari model teori dan konsep itu kita definisi operasionalkan. Ini berapa variabelnya. Lalu dari variabel tadi muncul indikator-indikator. Nah, dari indikator-indikator itulah yang nanti akan kita angkat dalam item instrumen. Nah, seperti itu. Kalau instrumennya sudah dibuat, lalu diuji valid atau reliable. Setelah itu baru kita mengumpul data. Kita sudah tahu sejak variabel, ini nanti datanya data apa, skalanya. Apakah kategorikah atau numerikah? Kategori itu ada yang nominal, ada yang ordinal. Numerik itu ada yang interval dan rasio. Nah, sehingga dari awal kita sudah bisa tahu ya dalam definisi operasional. Ada skala ukur, ada hasil ukur. Sehingga memudahkan kita nanti pada saat mengolah datanya. Baik, nah, untuk pengumpulan data itu seperti apa? Mari kita lihat. Nah, kelihatan? Ya, jadi setelah kita sudah punya instrumen yang dianggap reliable dan valid, maka yang memberikan materi tentang instrumen siapa? Bu Enda, Pak. Enda.
Setelah kita punya instrumen yang sudah dianggap ajak, ya, dan konsisten, maka instrumen itu bisa kita gunakan. Nah, instrumen ini bisa bagus kalau didukung oleh pengumpulan data prosesnya yang bagus. Contoh, misalnya kita ingin mengukur tentang tadi masalah DM juga, kemandirian pasien DM. Ya, kita mengumpulkan taruhlah 30 pasien DM. Ya, kita bagi instrumennya. Nah, instrumen ini begitu dibagi, kita biarkan aja. Akhirnya apa? Instrumennya bagus. Jadi instrumennya sudah bagus. Tapi karena instrumen itu dibagi, nah dia waktu ngisi itu nanya sama sebelahnya, kamu nomor 1 jawab apa? Aku jawab ini, sudah aku ini juga. Nah, itu berarti dia proses mengumpul datanya tidak benar. Walaupun instrumennya sudah bagus, kalau proses mengumpulnya nggak benar, berarti nanti datanya bias. Jadi akhirnya instrumen ini tidak menjawab terhadap pertanyaan yang seharusnya dijawab. Harusnya, misalnya pasiennya ada 30. Si researcher, si peneliti datang dulu ke pasien yang 1. Nah, silakan Ibu dijawab, saya dampingi Ibu. Kalau ada yang nggak jelas, boleh tanya dengan saya. Jadi, responden yang kedua itu tidak tahu. Nah, ini benar-benar dikelola seperti ini waktu ngumpul data. Jadi betul-betul instrumen ini digunakan dengan cara yang benar. Nah, kalau instrumen dibagi begitu aja, akhirnya mereka saling nanya, kamu apa? Aku 3. Aku nggak enak, 4 aja. Misalnya kalau ada skala Likert, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, kalau sangat setuju, nggak setuju aja. Kalau aku nggak enak, ragu-ragu aja. Akhirnya kan jadi begitu. Tidak dipersepsi sendiri oleh responden. Ini paham ya maksudnya ya? Instrumen yang bagus itu merupakan keniscayaan. Hukumnya wajib. Tapi proses mengumpulkan datanya juga harus dikendalikan. Dan itu wajib. Kalau tidak, nanti ada yang terputus. Akhirnya data kita nanti bias. Kalau datanya bias, akhirnya nanti orang bilang itu data sampah, gitu. Nggak bisa dipakai. Nah, sayang sekali ya, padahal instrumennya sudah bagus. Baik. Data itu apa sih? Kawan-kawan, data itu berasal dari bahasa Latin, ya. Dia merupakan bentuk jamak dari datum, ya, yang diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Jadi datum itu sesuatu yang diberikan. Ya. Apa misalnya kalau sampai mengkaji pasien? Selamat pagi, Ibu. Nah, pasiennya tidak menjawab. Malah wajahnya dipalingkan ke arah dinding. Nah, itu data. Non-verbal. Dia tidak menjawab. Verbal tidak menjawab kan? Tapi non-verbal. Dia memperlihatkan ekspresinya tidak simpatik dan wajahnya dipalingkan ke dinding. Orang normal ketika mendengar suara orang menyapa, apalagi suara perawat, santun di rumah sakit, harusnya kan selamat pagi, walaupun capek, walaupun sakit, dia akan menjawab selamat pagi suster, kan begitu. Ya, ini tidak, dia mengalihkan wajah. Nah, perawat mesti paham itu. Ada apa? Namanya juga pasien. Hati-hati nih perawat, calon sarjana nih, calon nurse. Harus lebih kritis. Dia melakukan itu berarti dia lagi sakit. Nah, kalau sudah begitu, nah nanti kita belajar di jiwa ya. Bagaimana komunikasi. Kalau sudah seperti itu, kira-kira Mbak Rida, Mbak Siti Rohani, Mbak Tanti, kalau ada pasien gitu, katakanlah pasiennya perempuan. Ya,
Ini pasiennya perempuan, didatangi oleh perawat yang jaga sore. Jam 2, yang perawat yang jaga sore ini kebetulan hari ini baru jaga setelah dinas malam. Sore ini dia masuk. Pasien ini sudah 2 hari, berarti kan dia belum pernah ketemu sama sekali. Nah, ketemu pasien, tiba-tiba dia melengos. Padahal dia mau tahu, karena saya jaga sore mau menyampaikan perkenalan bahwa saya yang akan merawat. Nah, dia wajahnya dipalingkan. Kira-kira Mbak Tanti, kalau Mbak Tanti jadi perawatnya, kira-kira kalau dibales sama pasien, tidak menjawab, wajah tidak simpatik, terus mengadah wajahnya dan badannya membalik ke dinding, kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan, Mbak Tanti? Tetap menyapa, Bapak. Ya. Misalnya nih, Mbak Tanti menyapa, nama saya Eti, Ibu Eti nama saya. Nah, saya ini perempuan, disapa sama Mbak Tanti. Coba, selamat sore, coba. Selamat sore, Bu Eti. Apa kabar hari ini? Belum kenal namanya, keluhan. belum kenal kan? Selamat Iya. sore, Ibu. Coba. Nama saya Eti, coba. Selamat sore, Ibu, coba. Suaranya mana? Itu mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalain dulu, unmute tuh. Nah, coba. Selamat sore, Bu Eti. Selamat sore, Ibu. Itu aja. Selamat sore, Ibu. Nama saya Eti, tapi belum ditanya, kan belum kenal. Coba. Selamat sore, Ibu. Saya langsung wajah saya ke dinding. Saya nggak mau menatap, badan saya balikkan ke dinding. Terus kira-kira gimana? Jadi, wajah saya, body saya, itu saya berikan kepada Suster Tanti. Nah, itu data. Paham ya? Ya, Pak. Nah, itu maksudnya. Kalau dilihat dari pengertian ini, contohnya seperti itu. Itu data. Itu saja dianggap data. Apalagi, Bu, saya kasih informasi, Bu ya, saya itu susah tidur, sering sakit kepala, mimpi buruk, nah, dan seterusnya. Seperti itu data. Ya, baik, saya tidak akan lanjutkan karena waktu kita terbatas. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Ya, data empirik. Empirical, sesuatu yang terjadi. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. Ya, bisa dengan cara observasi, bisa dengan cara wawancara, bisa dengan cara pengukuran, ya, itu macam-macam. Bisa dengan studi dokumentasi, ya kalau datanya adalah data sekunder. Nah, ini di jenis data, berdasarkan sumbernya, ada primer, ada sekunder. Nah, apa yang primer? Diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Nah, sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Ya. Teknik mengumpulkan data primer itu bisa observasi, wawancara, diskusi terfokus atau yang kita sebut dengan focus group discussion, dan juga bisa penyebaran kuesioner. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Nah, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal. Ya, jurnal itu memiliki jurnal itu di dalamnya ada artikel-artikel, ya, itu bisa disebut dengan data sekunder. Nah, dalam suasana COVID seperti ini nanti, kalau tidak memungkinkan kita penelitian seperti biasa, kita banyak mengambil data sekunder. Dengan cara apa? Dengan cara sistematik.
review. Ya, jadi kita nanti menggunakan teknik literatur review, yaitu systematic review. Mungkin Pak Isman nanti ada menjelaskannya, systematic review ya. Kemudian pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian selanjutnya. Nah, jadi kalau kita mau meneliti, kita sudah bisa membayangkan siapa yang menjadi unit analisis. Unit analisis, saya ulang. Unit analisis. Siapa unit analisis? Itu adalah subjek penelitian. Kalau kita ingin meneliti tentang persepsi perawat, nah berarti unit analisisnya adalah perawat. Nah, jadi unit analisis itu adalah subjek penelitian, ya. Kemudian ada lagi berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sumbernya ada dua tadi ya, primer dan sekunder. Kalau sifatnya ada kuali, ada kuanti. Yang kualitatif, data yang berbentuk kata-kata. Nah, diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus. Nah, analisis dokumen termasuk literatur review, ya. Diskusi terfokus yang kita sebut dengan FGD, ya, focus group discussion. Kemudian observasi telah dituangkan dalam catatan lapangan, ya. Jadi ada catatan lapangan itu di observasi. Gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video itu juga sifatnya kualitatif. Sedangkan kuantitatif, ya, jadi kuanti itu pasti ada hubungannya dengan angka, ya. Data berbentuk angka atau bilangan dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Jadi kalau bicara statistik berarti kita bicara hitung-hitungan, ya. Dari hitungan sederhana sampai yang kompleks. Ya, dari yang tunggal univariat sampai yang multivariat. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini berdasarkan proses atau cara mendapatkan data kuantitatif, seperti apa? Nah, ini ada dua lagi nih. Ada namanya data discrete. Data discrete. Apa itu? Data dalam bentuk angka atau bilangan. Diperoleh dengan cara membilang, dan data discrete akan berbentuk bilangan bulat. Nah, contoh ya, jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan itu sebanyak 20. Nah, itu bulat. Itu data diskrit. Jumlah siswa laki sekian, itu data diskrit. Jadi bulat. Jumlah penduduk sekian, itu diskrit. Sedangkan data kontinuum, nah ini bilangan berdasarkan pengukuran. Jadi hasil pengukuran. Seperti apa? Dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan bergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Misalnya tinggi badan. Nah, 150,5. Nah, ini pecahan ya. Jadi ada berdasarkan pengukuran. Nah, ini data kontinum. IQ budi adalah 120. 120-nya bulat, tapi ini hasil pengukuran. Ini juga kontinum. Suhu udara di ruang kelas 24 itu bulat, tapi hasil pengukuran. Nah, itu kontinu. Nah, sekarang berdasarkan skala. Nah, ada 4. Kita singkat NOWIR. NO artinya nominal ordinal. IR interval dan rasio. Yang pertama data nominal. Ingat ya, data itu berdasarkan skala pengukurannya dibagi 2. Ada kategorik, ada numerik. Saya ulang, kategorik dan numerik. Kategorik itu terdiri dari NO, nominal, dan ordinal. Sedangkan numerik, interval, dan rasio. Nah, supaya ingat ya. Data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Nah, ini untuk nominal. Perbedaan kategori objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Ya, jadi dia tidak ada angkanya. Ya, kalau nominal, namanya nominal, nomina, kata benda ya. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, ya.
Namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematik sehingga tidak dapat dibandingkan. Logika perbandingannya lebih besar atau lebih kecil. Jadi sifatnya apa? Dikotomi. Besar, kecil. Nah, itu dikotomi. Ya. Ya, tidak. Itu dikotomi. Laki, perempuan, dikotomi. Yang separuh laki, separuh perempuan nggak bisa dimasukkan. Ya. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, itu nominal, ya, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dihitung, ya, begitu. Kemudian tidak dapat digunakan untuk menganalisis data nominal, ya. Ini logika perbandingannya. Operasi matematik juga seperti penjumlahan plus atau minus, perkalian, pembagian tidak dapat digunakan. Mana bisa? Masa Kristen tambah Katolik sama dengan Islam? Nggak bisa begitu, ya. Jadi nominal itu betul-betul datanya kategorik, laki, perempuan. Lebih besar, lebih kecil. Nah, seperti itu aja. Itu nominal namanya, ya. Yang kedua, ordinal. Nah, ini tadi contohnya nih. Ini contohnya nih yang saya sebut tadi. Laki, perempuan, gitu ya. Ini nanti. Angka 1 dan angka 2 hanya merupakan simbol, walaupun dia angka. Ya, tapi tidak bermakna matematika. Ya. Jadi 1 itu hanya simbol, laki 1, perempuan 2. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif. Artinya angka 2 di atas tidak berarti lebih besar dari angka 1, bukan. Ya. Karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan. Walaupun saya badannya lebih besar dari Mbak Tanti, itu bukan berarti saya dua kali lipat dari Mbak Tanti, bukan begitu, ya. Atau berat badan saya misalnya 100, Mbak Tanti 50, enggak begitu maksudnya. Laki dan perempuan itu tidak bisa dikalikan, tapi memang dikotomi, dipisahkan. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini contoh lainnya nih, status pernikahan. Belum menikah, menikah, janda, duda, ini juga nominal, ya. Tidak boleh diurut, misalnya ini lebih dari ini 2 kali dari enggak. Ini juga nominal. Kemudian ordinal sekarang, masih data kategorik. Ingat ya, dari NOWIR itu berdasarkan skala pengukuran. Jadi ada kategorik terdiri dari N dan O, sedangkan numerik terdiri dari I dan R, interval dan rasio. Data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang. Nah, ini sudah berjenjang nih, disusun. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan, mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Terhadap data ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda, lebih besar dan lebih kecil. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam satu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi matematika. Ini contohnya. Tingkat pendidikan yang disusun, ada SD, SMP, SMA. Nah, ini ordinal. Tapi tidak bisa TK tambah SD tambah SMP sama dengan SMA, enggak bisa. Ya, ini termasuk kategorik tapi sudah ada ordinal, sudah ada urutan. Itu ya. Jadi kalau ditanya pendidikan itu masuk data apa? Kategorik, betul kategorik. Tapi dia termasuk nominal atau ordinal? Ordinal. Ya, karena dia belum bisa menggunakan operasi matematika, tidak bisa ditambah minus kali bagi, tapi dia sudah bisa punya urutan. Nah, pertanyaannya, ordinal ini bisa dinominalkan? Bisa, tinggal dipotong aja. Misalnya SD, SMP, SMA, ya itu masuk dalam kategori pendidikan rendah. Diploma sama sarjana masuk pendidikan tinggi, jadi nominal dia. Karena sudah dikategori. Jadi dari 100 orang, berapa SD, berapa SMP, nanti univariat dihitung. SD sekian, SMP sekian, ini sekian.
Begitu kita mau buat dia sebagai bentuk variabel, misalnya pengaruh pendidikan terhadap kesadaran mengikuti protokol kesehatan masa COVID. Akhirnya kita namanya juga pengaruh pendidikan. Akhirnya kita coba kategorikan. Padahal dia sudah ordinal, kita nominalkan. SD, SMP, SMA kita masukkan dalam kategori 1, yaitu pendidikan rendah. D3 ke atas, bahkan sampai magister, sampai doktor, pendidikan tinggi. Nah, seperti itu. Mulai paham ya? Mulai paham ini? Nah, jadi meskipun dia ordinal, itu bisa dinominalkan. Ya, seperti itu. Baik. Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan TK dan lebih rendah dibandingkan SMP. Namun, data tersebut tidak dapat dijumlahkan. Tadi sudah dikasih contoh ya. Baik. Peringkat atau ranking, level ya. Level siswa dalam satu kelas yang menunjukkan urutan prestasi belajar tertinggi sampai terendah. Siswa pada peringkat 1 memiliki prestasi belajar lebih tinggi daripada siswa peringkat 2. Nah, ini juga ordinal. Kemudian data interval. Nah, kalau interval sudah masuk numerik. Nah, ini sudah bisa menggunakan operasi matematik. Data yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Nah, jadi ini lebih lengkap. Ordinal ini, interval ini sudah lebih lengkap dibandingkan ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak, equality interval, yang memiliki rentang yang sama antar data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematik, baik penjumlahan maupun pengurangan. Namun demikian masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka 0 mutlak pada data interval. Nah, ini contoh data interval. Hasil pengukuran suhu. Nah, ini misalnya kita menggunakan satuan Celsius. Ya, menggunakan termometer yang dinyatakan dalam ukuran derajat. Rentang temperatur 0 derajat Celcius sampai dengan 1 derajat Celcius memiliki jarak yang sama dengan 1 Celcius sampai 2 Celcius. Ya, 2 derajat. Oleh karena itu, berlaku operasi matematik. Misalnya, 15 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Namun demikian, tidak dapat dinyatakan bahwa benda yang bersuhu 15 derajat Celcius memiliki ukuran panas separuh dari benda yang bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi dia bisa dioperasikan matematik, ditambahkan, tapi bukan berarti benda ya bersuhu 15 derajat Celcius memiliki ukuran panas separuh dari benda yang bersuhu 30 derajat. Belum tentu. Ya, demikian juga tidak dapat dikatakan bahwa benda dengan suhu 0 derajat Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Angka 0 derajat Celcius memiliki sifat relatif, ya, dia tidak mutlak. Artinya, jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, 0 derajat Fahrenheit itu sudah sama dengan 32 derajat. Jadi 0 derajat Celcius kalau dibandingkan dengan Fahrenheit sudah tidak 0 lagi. Karena kan kita tahu ada Kelvin, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Celsius. Jadi untuk derajat Celcius itu masuk kategori interval. Kecerdasan intelektual yang dinyatakan dalam IQ, intellectual quotient, rentang IQ 100 sampai 110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai 120. Namun demikian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat kecerdasannya 1,5 kali dari orang yang memiliki IQ 100. Nah, itu tidak mutlak. Kenapa? Karena setelah diukur itu relatif. Ya, ini sudah bisa pakai operasi matematik tapi tidak mutlak.
Didasari oleh asumsi yang kuat, skor tes prestasi belajar, misalnya IPK mahasiswa dan hasil ujian siswa, dapat dikatakan sebagai data interval. Nah, ini mari kita lihat nih. Dalam banyak kegiatan penelitian, data skor yang diperoleh melalui kuesioner, misalnya skala sikap atau intensitas perilaku, nah itu biasanya diberikan skala Likert ya. Ada beberapa opsi. Sering dinyatakan sebagai data interval. Ya, setelah alternatif jawabannya diberi skor yang ekuivalen atau setara dengan skala interval. Misalnya, untuk skor 5 itu sangat setuju, 4 setuju, sangat setuju, terus 4 setuju, skor 3 ragu-ragu atau tidak punya pendapat, skor 2 tidak setuju, skor 1 sangat tidak setuju. Dalam pengolahannya, skor jawaban kuesioner diasumsikan memiliki sifat yang sama dengan data interval. Nah, ini. Jadi pada saat kita mau menggunakan ini, kita sudah punya asumsi. Baik, sekarang data rasio. Data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal. Jadi, kalau sudah rasio, itu semua data yang di bawahnya, kalau ini tadi, data yang paling top, itu dalam penelitian itu memang rasio. Jadi, nominal, kemudian ordinal, kemudian interval, itu semua yang sifat yang ada di rasio ini semua itu ada nominal. Jadi kalau rasio itu nominalnya ada, ordinalnya ada, intervalnya ada. Rasionya paling tinggi. Kalau dalam bahasa kasta, kastanya paling tinggi di antara skala yang lain. Ya, skala yang lain itu paling tinggi. Makanya data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya. Karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematik. Bisa kali, bisa tambah, bisa kurang, bisa bagi. Sifat-sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya, seperti itu. Misalnya gini, panjang benda yang dinyatakan dalam ukuran meter adalah data rasio. Nah, kenapa? Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter. Sehingga dapat dibuat kategori benda yang ukuran 1 meter dan 2 meter di sifat data nominal. Ya, 1 meter nominal, 2 meter nominal. Ukuran panjang benda dapat diurutkan mulai dari yang terpanjang sampai terpendek. Nah, ini data ordinal. 1, 2, 1, 2, atau 2, 1, gitu ya. Nah, perbedaan antara benda yang panjangnya 1 meter dengan 2 meter memiliki jarak yang sama. Dengan perbedaan sama-sama apa? 1 meter itu berapa senti? Sama-sama 1 meter berapa senti? 100 cm, Pak. 1 cm, Pak. Nah, 100 cm berarti jarak antara 2 meter dengan 1 meter ada 100 cm. Betul? Nah, jarak 3 meter dengan 2 meter 100 cm. Nah, itu interval. Jadi jaraknya sama. Kemudian, kelebihan sifat yang dimiliki data rasio ditunjukkan oleh 2 hal. 1, angka 0 meter menunjukkan nilai mutlak yang artinya tidak ada benda yang diukur. Itu 0 mutlak. Kalau 0 meter. 2, benda yang panjangnya 2 meter interval. Jadi, kalau kita bicara 0 mutlak, ya, itu lebih tinggi. Kalau yang nominal, ordinal, dan interval, itu urutannya memang interval sudah lebih bagus, sudah ada jarak. Tetapi dia tidak punya 0 mutlak. Jarak ada. Tapi kalau 0 mutlak, 0 meter, itu mutlak. Nah, jadi 0 meter itu mutlak. Dan itu tidak dimiliki oleh interval. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya, saya lanjutkan dulu. Data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam gram memiliki semua sifat sebagai data interval. Benda yang beratnya 1 kilo.
berbeda secara nyata dengan benda yang beratnya 2 kilo. Ukuran berat benda dapat diurutkan mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Perbedaan antara benda yang berat 1 kilo dengan 2 kilo memiliki rentang berat yang sama dengan perbedaan antara benda yang beratnya 2 kilo dengan 3 kilo. Kemudian angka 0 kilo menunjukkan tidak ada benda atau berat yang diukur. Benda yang beratnya 2 kilo, 2 kali lebih berat dibandingkan benda yang beratnya 1 kilo. Nah, ini ingin memberikan penjelasan bahwa yang namanya yang namanya pengukuran operasi matematik itu 0 mutlak pada rasio ini itu lebih kompleks. Pemahaman peneliti, nah ini kembali pada kita ya, pemahaman peneliti terhadap jenis-jenis data penelitian tersebut untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis data yang harus dipilih oleh peneliti berdasarkan jenis datanya. Karena memiliki sifat yang berbeda, maka teknik analisis data nominal akan berbeda dengan teknik analisis data ordinal dan interval, serta rasio. Untuk data yang sifatnya kategorik, kita menggunakan analisis non-parametrik. Sedangkan yang numerik, kita menggunakan analisis parametrik. Nah, saya kira kemarin siapa yang menyampaikan? Pak Isman atau siapa? Halo? Sudah disinggung nggak kemarin uji analisisnya pakai parametrik atau non parametrik? Udah Pak Mustamin sedikit Pak. Pak Mustamin. Oke, good. Loh, Pak Mustamin ngajar kah? Ngajar di riset kah? Atau ngajar di mata kuliah lain? Di statistik Pak. Oh, pantas. Kenapa nyebut-nyebut? Saya biasanya Pak Isman nyinggung-nyinggung. Tapi sampai-sampai tersinggung enggak? Halo? Halo. Halo Pak. Nah, nanti coba dibaca-baca lagi ya. Yang ordinal dan nominal kita biasanya menggunakan non parametrik. Sedangkan yang interval dan rasio kita menggunakan yang parametrik ya. Untuk bivariatnya biasanya kalau yang non parametrik kita bisa menggunakan chi-square, Wilcoxon ya. Sedangkan untuk yang parametrik kita bisa menggunakan produk moment ya. Itu bergantung data yang kita dapat. Saya kira itu. Nah, sekarang pada saat kita ingin menentukan data kita itu skala ukurnya apa, nah itu bisa dari judul. Contoh, sekarang saya mau ngasih judul. Ya kira-kira ini cocoknya datanya ini kategorik atau numerik. Misalnya gini ya. Hubungan disiplin dengan kinerja perawat di ruang rawat inap. Kira-kira nih, itu datanya kategorik atau numerik? Kategorik Pak. Kategorik Pak ya. Kategorik Pak. Kategorik. Gampang aja, disiplinnya dibagi 2 aja. Disiplin tinggi, disiplin rendah. Ada 2, betul? Iya Pak. Nah, kemudian kinerjanya bikin aja 2, tinggi dan rendah. Udah. Nanti pada saat bivariat, pakai aja chi-square. Selesai. Nah, kira-kira begitu ya. Terus, pengaruh kompres terhadap
penurunan suhu. Nah, itu kategorik atau numerik? Numerik, Pak. Numerik, Pak. Numerik. Dahsyat. Eksperimen. Kuasi eksperimen. Saya kira dari jawaban ini saja saya sudah punya gambaran nih, kawan-kawan sudah belajar tentang statistik, ya. Dan begini, kalau bicara statistik berarti bicara matematik. Data-data yang sering dipakai itu bisa yang sifatnya kategorik, berarti kita matematiknya pakai non parametrik. Nah, paling tinggi itu multiple atau multivariat menggunakan regresi logistik, dari regresi logistik sederhana sampai regresi kompleks. Nah, itu kalau pakai kategorik. Nah, sekarang yang numerik itu ada yang lebih kompleks lagi, ya. Kita bisa sampai menggunakan pengolahan data yang saat ini lagi tren. Apa itu? Misalnya pakai analisis faktor, menggunakan PLS, Listerel, Amos, begitu ya. Itu ingin menguji beberapa variabel yang mempengaruhi beberapa variabel. Kita nggak sampai ke sana deh, ya. Saya saja S3 sudah berulang-ulang belajar itu, masih saja harus buka-buka buku lagi karena memang saya bukan seorang statistician, ya. Tapi begitu ada data, saya sudah bisa. Oh ini gini. Oh ini data directnya begini. Ini indirectnya begini. Nah, saya bisa. Kalau ada datanya, saya bisa. Oh berarti determinannya ini. Tapi kalau untuk mengoperasikan dari bawah input data masih bisa. Begitu melakukan, karena dia misalnya ada 6 variabel. Ini dimasukkan bersamaan, akan terlihat nanti. Ya, data variabel eksogennya ada berapa, interveningnya ada berapa, kemudian endogennya ada berapa, lalu mana yang sifatnya reflektif, mana yang sifatnya formatif, itu dilihat dari variabelnya, kemudian dari indikator-indikatornya. Indikator itu bisa sifatnya reflektif, bisa sifatnya formatif. Ini menjelimet. Tapi menurut hemat saya, untuk kawan-kawan yang saat ini akan menjadi seorang nurse, menjadi seorang sarjana terapan keperawatan, minimal paham apa itu data, dari sumbernya seperti apa, sifatnya seperti apa, skala ukurnya seperti apa. Minimal itu. Nah, ya, jadi saya kira itu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini nanti Pak Sudiarto saya kirim ya, seperti biasa di WA ya. Ya, Pak. Oke. Mbak Hervina, ada yang ingin ditanyakan Mbak Hervina? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pinarti, Pak. Oh, Mbak Win, silakan. Pak, misalnya dalam skala pengukuran kita udah tentukan ini misalnya caring perawat misalnya seperti itu, Pak. Itu hubungan caring perawat dengan kepuasan pasien misalnya. Caring perawat itu skala pengukurannya dilakukan sama tidak dilakukan. Misalnya, terus dalam instrumen datanya, dalam kuesioner itu kan pakai skala Likert gitu lah, Pak. Misalnya sering, jarang, sama misalnya selalu, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kadang-kadang kayak gitu termasuk dalam nanti pengumpulan datanya itu masuk dilakukan atau tidak dilakukan gitu, Pak? Itu yang mengisikan pasien kan, Mbak? Iya, Pak, betul, Pak. Kalau yang mengisi pasien, Mbak, sampean kan sudah berada pada posisi 5 urutan kan? Iya, Pak. Kalau pasien mengisinya yang ketiga, berarti kan dia menjawabnya ragu-ragu ya. Ya, Pak. Itu hak dia, itu persepsi dia. Karena persepsi dia nanti tinggal dihitung aja, Mbak. Jadi pada saat nanti yang nilai 1 berapa, misalnya ada 30 yang misalnya caring ya, variabelnya caring. Variabel caring ini ada berapa indikatornya?
Sampai misalnya 5 indikator. Ya. Indikator 1, responden 1 ngisinya 3 apa 2 apa 5 apa 4. Responden 2, responden 3 sampai responden 30 untuk indikator caring yang nomor 1. Ini caring, indikatornya tadi ada 5 tadi ya. Nah, 5 ini 5 ini dijadikan instrumen item. Item ini 30 orang itu cenderungnya kemana? Ada berapa yang 3, ada berapa yang 4, ada yang berapa 5. Kan tiap orang persepsinya beda-beda. Sehingga nanti seperti ini saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh. Sehingga nanti untuk indikator nomor 1 dari caring itu nanti distribusi jawaban itu seperti ini, namanya distribusi normal. Nah, ini normal. Maksudnya normal apa? Ada yang bagian ini bagian yang sulit, bagian yang kecil, yang ini jawaban orang ini sebagian. Mungkin ini 25%, yang ini 20% yang tinggi, yang rendah. Nah, rata-rata orang berada di sini, Mbak. Nah, itu berarti item itu bagus. Biasanya pada saat uji coba pun seperti itu. Berarti ini bagus. Nah, data-data yang dikatakan valid dan reliable itu biasanya item itu sudah berada pada distribusi normal ini. Nah, ada juga nanti nah, seperti ini. Kalau seperti ini, itu soal itu rata-rata orang menjawabnya susah. Nah, kemungkinan ini data tidak valid. Ada lagi yang begini. Nah, menceng ke sini. Seperti itu. Jadi ada yang namanya leptokurtosis, jadi mencengnya ke kiri, ada yang rectokurtosis, jadi mencengnya ke kanan. Kalau mencengnya ke kanan, nah itu berarti datanya tidak normal. Yang normal itu seperti lonceng. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampai nanti mengumpul data, ya, itu silakan aja si responden untuk mempersepsikan sesuai dengan persepsinya. Cuman yang sampai harus jaga adalah dia harus independen. Jangan sampai dia nanya sama tetangganya atau namanya saudaranya, nanti saudaranya yang jawab. Padahal kan kita ingin dia yang menjawab, betul? Ya Mbak Win ya? Nah, seperti itu. Oke, Mbak Win? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Saya kira Mbak Rohani mau nanya. Karena sambil bersandar gitu. Terus nanyanya gini, Pak, kapan kuliah kita selesai? Sudah mau 5:30. Gitu. Tenang aja, Mbak. Belanda masih jauh. Bontang masih banyak ikan bawis. Betul ya, ikan bawis masih ada ya? Itu ikan bawis itu andalan. Karena kakak saya kan tinggal di Bontang. Jadi kalau sudah datang ke Samarinda itu bawa ikan bawis. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya kira cukup. Saya mau tanya nih, kemarin ujian bisa jawab nggak? Bisa Pak, tapi nggak tahu benar salahnya Pak.
Bunda, ijazahnya sudah ada, tapi belum ditulis, ya. Terima kasih, Pak. Terus ada kesulitan apa kemarin soalnya itu? Kan soalnya sudah, kayaknya waktu kuliah juga sudah kita ngomong-ngomong, diskusi, bahan juga sudah di-share. Apa kira-kira yang sulit mana? Jawabannya yang sulit, Pak. Padahal jawabannya sudah di situ semua. Sampai ini gimana sih? Yang namanya ujian itu sudah dikasih jawabannya sampean, ya. Betul nggak, Mbak Wilmina? Suitela? Iya, Pak. Sampai itu banyak ini apa ya, karena terlalu banyak narasinya kan panjang banget, Pak. Terus waktunya kayak keburu dikejar gitu, jadinya kayak ini nggak menghayati itu baca soalnya. Karena ya online sih ya, jadi buru-buru gitu ya. Online aja begitu, Pak. Gimana kalau tatap muka, Pak? Kalau tatap muka sebenarnya lebih mudah, nggak buru-buru. Ya masih ada waktu lah. Kalau online ini agak cepat, karena apa? Karena kalau nggak dibatasi waktunya, nanti yang belum jawab bisa nanya sama yang sudah jawab, kan repot. Nggak apa-apa deh, ya itu namanya orang kan dari D3 mau jadi sarjana, ya itu ikuti aja proses, ya jangan ada kepikiran saya mundur aja, enggak, ya jangan berpikir untuk mundur, ya berpikir maju terus, ya ikuti terus prosesnya. Oke, saya kira itu sukses buat semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri roomnya ya. Kita lanjut lagi jam 7. Oke, Pak Khalid. Terima kasih, Mas Khalid. Sekali, Ded. Mantap, Ded. Sudah dapat A, Ded. Yang Nggak penting tahu jawabannya, Bu.